goalnya, ya. Namun barangkali memang kita tidak bisa semenuhnya, karena terus terang saja 2 SKS itu jadi berat sekali kalau harus cerita sampai sekian banyak. Oleh sebab itu kita sepakat bahwa yang akan kita jelaskan adalah model-model aliran darah, ya, model-model aliran darah yang mengalir di dalam tubuh kita ini, ya, dan itu pun juga masih sangat terbatas. Nah, model aliran darah itu pada dasarnya juga didasarkan atas karakter dari darah itu sendiri dan pembuluh darah, sebetulnya begitu. Ya, jadi kalau karakter dari darah, ya sifat dari darah itu sendiri, terutama terkait dengan viskositas, ya kan? Nah, kita tahu nggak usah kuliah ini pun Anda sebetulnya sudah bisa bayangkan bahwa darah pasti tidak akan sama karakternya dengan air atau sirup, gitu, atau oli bahkan itu ekstrimnya, ya, tidak bisa. Karena darah mempunyai susunan yang sama sekali berbeda dengan zat cair yang lain. Ya, dia mempunyai butir darah merah dan sebagainya dan seterusnya, ya, dia punya plasma dan seterusnya, ya. Nah, oleh sebab itu kalau dilihat dari struktur dari sifat darah itu sendiri, maka boleh dikatakan model aliran darah yang akan kita pelajari bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah darah yang Newtonian, ya, yang kemudian non Newtonian, ya. Kemudian itu masih akan dibagi lagi, apakah kita akan melihat katakanlah debit atau flow rate itu berubah terhadap waktu atau konstan terhadap waktu, ya, itu dilihat. Nah, kemudian juga selain dari sifat darah, juga pembuluh darahnya, vessel-nya sendiri. Pendekatan yang pertama adalah bahwa vessel atau pembuluh darah itu rigid. Jadi kayak pipa tegar begitu, ya, kayak pipa air di rumah begitu, di mana diameternya tidak berubah. Itu pendekatan awal. Nah, Anda tahu bahwa tentunya pembuluh darah kita tidak seperti itu. Pembuluh darah kita itu juga elastik, ya, dia bisa ditekuk dan sebagainya. Dia kalau ditekan dari luar, dia juga akan jari-jarinya akan berubah dan seterusnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, Pak Puji mestinya sudah cerita tentang aliran darah yang non Newtonian, ya. Ini kita yang namanya aliran Poisson. Jadinya radiusnya konstan, fluidanya itu homogen. Nah, viskositasnya itu konstan. Ya, viskositasnya konstan sehingga relasi antara shear stress terhadap laju laju strain itu akan konstan. Jadi dia akan ini nanti saya akan tunjukkan aja, ya, di itunya. Mestinya Pak Puji cerita itu. Nah, yang jelas begini. Ini, ya, ini gambarannya, ini pembuluh darahnya begitu. Ini jari-jari dalam, ini jari-jari luarnya. Jari-jari dalam ini sebagai variabel gitu. Karena apa? Nanti akan kita lihat bahwa ada profil kecepatan fluida yang mengalir di dalam tabung ini, ya. Jadi kalau kedua ujung itu berbeda tekanan, yang ini P1, ini P2, kemudian darah katakan mengalir ke sana, maka kita akan dapatkan begini. Kita akan dapatkan nah, gitu. Nah,
Ada yang namanya gaya viskus. Ini akibat gesekan gesekan antara darah dengan pembuluh darah, sehingga akan ada gaya gesek yang melawan gaya yang disebabkan karena perbedaan tekanan itu. Nah, karena perbedaan tekanan dan ada gaya hambat, ini akibat viskositas. Nah, di sini viskositas itu bernilai konstan. Ya, itu yang disebut sebagai fluida yang Newtonian. Ya. Nah, singkat kata saya hanya ingin menunjukkan pada Anda bahwa kecepatan fluida itu berubah terhadap R. Ini Anda lihat nih, yang di sini, yang di persamaan 35 itu. Persamaan 35 ini. Ya, dia berubah terhadap R. Ya, sehingga kalau kita lihat bagaimana distribusinya, ini parabolik begitu. Ini kita ingat ya, ini saya menggunakan two dimensional. Karena kan yang sebetulnya dia 3 dimensi sehingga fluid darah itu mengalir dalam bentuk paraboloid. Ya, ini R pangkat 2. Ya, sehingga kita lihat ini ada gambarnya. Nah, ini adalah distribusi kecepatan fluida di dalam tabung ini. Ya, yang di sini 0, kemudian dia paling besar di situ. Dia bentuknya adalah parabol begitu. Ini parabola sesuai dengan persamaan 35 ini. Ya, dia berubah terhadap R pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan debit atau rate flow rate-nya itu? Nih. Kalau kecepatan fluida itu konstan, maka yang namanya flow rate atau debit itu sama dengan apa? Fahri, masih ingat? Kalau fluida mengalir dengan kecepatan V, kemudian luasannya itu sama dengan A itu, maka Q itu sama dengan debit itu, Pak. debitnya sama dengan, masih ingat? Vapor T. Oh. Kalau luas permukaan tabung itu A, kemudian kecepatan fluidanya itu Vapor sama apa? dengan V, maka halo, yang benar adalah V dikalikan A, betul? Iya, Pak. Nah, V dikalikan A. Itu kalau V-nya konstan. Nah, kalau V konstan itu berarti kalau digambarkan di sini flat gitu. Ya, itu berlaku kalau kita tidak memperhitungkan viskositas. Tapi akibat viskositas ini jadi begini. Dan ini akibat viskositas yang konstan. Itu begini. Ya. Nah, sekarang karena V-nya itu tidak konstan, maka Q-nya itu tidak bisa lagi sama dengan A dikalikan V, tapi harus begini. U ini adalah kecepatannya, kemudian dikalikan elemen luasnya itu ada 2pi R 2pi R di R. Sehingga kalau kita hitung, gitu, U tadi pakai rumus 35 tadi, maka kita akan punya ini konstan, dengan catatan P1 dan P2 itu konstan. Tapi P1 dan P2 tidak sama. Sehingga dari sini kita dapatkan ini yang Anda sangat kenal sebagai persamaan Poisson. Betul? Persamaan 38 itu. Hagen-Poisson. Ya. Yeah. Nah, ini. P1 P2 P1 kurangi P2 pi R pangkat 4 dibagi 8 L mu. Ya. Nah, ini modelnya. Ini kalau fluidanya itu adalah Newtonian, persamaan Hagen-Poisson ini. Ya. Tapi faktanya pembuluh darah itu tidak tegar. Yang kedua, darah itu bukanlah seperti cairan kayak air dan sebagainya tadi saya sebut. Ya, dia
sama sekali berbeda karena dia mengandung sel-sel darah merah, sel darah putih, dan sebagainya. Ya, dengan demikian viskositas itu tidak konstan, atau dengan kata lain, dia bukanlah fluida yang Newtonian. Ya, nah dengan demikian ini harus kita perluas. Ya, ini harus kita perluas, yaitu bagaimana kalau mu-nya itu tidak lagi tidak lagi konstan. Atau saya akan tunjukkan, ini ada perluasan hukum Poiseuille. Jadi bagaimana kalau pembuluh darah itu juga elastik? Karena ternyata kalau kita lihat di sini, itu kan Q itu. Q ini kan konstan terhadap perubahan tekanan. Toh? Jadi P1 dikurangi P2. Kalau P1, P2 itu P1 dikurangi P2, saya perbesar, maka Q-nya itu akan menjadi makin besar. Tapi yang terjadi begini, kalau P1 dikurangi P2 itu saya perbesar, ternyata fluxnya itu atau flow rate itu tidak berubah secara linier, namun kemudian ada suatu asimtotis. Ada satu asimtot seperti ini. Nah, dengan demikian hukum Poiseuille harus diubah. Ini nanti Pak Buji yang akan cerita ini. Ya. Nah, sekarang tugas saya adalah menceritakan lebih lanjut tentang saya akan tunjukkan dulu deh. Kalau gitu saya nanti dulu. Ini tadi bentar. Stop share ya. Oke, stop share. Sudah nggak kelihatan ya? Halo? Halo? Halo, halo. Nggak kelihatan, Pak. Sudah nggak kelihatan, enggak apa-apa. Nah, ini share screen saya akan mereview sedikit. Sudah kelihatankah? Sudah lihat? Ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, saya akan cerita sedikit tentang apa itu reologi darah. Saya berharap Pak Puji sudah cerita. Saya hanya ingin mengambil yang ini saja. Newtonian fluid oba ini. Jadi darah itu kalau dia dikenai shear stress, ya, maka dia akan sebanding dengan gradien kecepatan, dan kesebandingannya itu adalah mu yang kemudian kita sebut sebagai viskositas. Paham? Ini. Ya. Tau itu sama dengan mu du dj. Jadi Anda bayangkan kalau kita punya, aduh kok enggak ada gambarnya ya. Ini dulu. Saya akan cari dulu, saya akan cari dulu. Sebentar. Nanti saya akan lihat lagi. Ini. Ini nggak tahu, Pak. Sudah bisa lihat? Saya salah lihat nganu tadi. Bisa lihat?
Halo? Bisa ya? Nah, ini di awal dasar-dasar mekanika fluida. Saya hanya ingin menunjukkan apa itu viskositas. Nah ini, viskositas is a measure of resistance of fluid which being deformed by shear stress or extensional normal stress. Ya, jadi viskositas itu sebetulnya menyatakan resistansi fluida kena stres. Ya, nah ini sekarang. Jadi Anda bayangkan kalau ini adalah apa namanya Y kita, ya. Ini bayangkan ini adalah elemen fluidanya, lalu dia terkena gaya ke sana, sehingga ya dia akan bergeser. Nah, ada yang namanya shear stress toh yang sama dengan DFDA, masih ingat ini, ya kan? Shear yang namanya tegangan, ya itu adalah gaya persatuan luas ya, gitu ya. Nah, shear stress itu dinyatakan seperti itu. Nah, bagaimana hubungan antara to dengan apa namanya laju perubahan kecepatan itu ini. Jadi saya akan persingkat saja ini. To itu akan sebanding dengan gradien kecepatan. Ya, jadi kalau di sini tadi saya lihatkan Y di sini, artinya bahwa kecepatan itu bergantung pada Y. Elemen kecepatan di setiap posisi ini bergantung pada posisi Y. Nah, yang namanya shear stress itu akan sama dengan tau sama dengan mu du dy. Nah, kalau U-nya itu konstan, ya, maka ini disebut sebagai fluida yang Newtonian. Nah, ini gambarnya lebih jelas, ya. Ini Y-nya ke sana, ini ada kecepatan U, ya, yang tidak sama untuk sehingga tau itu sama dengan mu du dy. Nah, untuk fluida yang Newtonian seperti air, kemudian sirup, oli dan sebagainya, ini Newtonian. Ini dipenuhi. Sehingga relasinya itu kalau dibikin plot itu kayak gini. Nah, ini shear stress to, ini adalah rate of shear. Ini yang namanya rate of shear, du dy. Ini konstan, garis lurus kayak gini. Betul ya? Karena to sama dengan mu dikalikan du dy, maka kalau kita plot to terhadap du dy ini bentuknya garis lurus ini. Ya. Nah, namun ternyata celakanya darah itu tidak seperti ini. Darah itu lebih cocok didekati apa disebut sebagai cousin fluid. Seperti ini. Dia tidak lagi konstan seperti itu mu-nya itu. Ya, hubungan antara to dengan du dy itu tidak membentuk garis lurus. Ya, ini bahkan seperti itu. Ini contoh nih. Ya, ini yang sekarang akan saya ceritakan pada Anda, gitu loh. Ya, oke, saya tutup sekarang. Saya akan share screen aliran darah yang non Newtonian. Bisa melihat? Bisa lihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Nah, aliran darah yang non Newtonian. Saya terus terang dari setiap kuliah itu saya berusaha untuk membuat perubahan, dan ini terus terang saja ada beberapa yang masih belum saya tuntaskan, jadi masih apa namanya, saya ambil dari beberapa buku begitu ya. Aliran darah non Newtonian. Nah ini reviewnya.
Nah, reviewnya ini. Ya, kita sudah mengenal, saya anggap Anda sudah mengenal yang namanya Newtonian fluid. Jadi bagaimana kalau darah itu dianggap sebagai Newtonian fluid. Maka relasi antara tau dengan rate strain, ya ini rate strain ini, ya dV/dy, ya dV/dy itu kemudian di beberapa buku ditulis sama dengan gamma dot di atas begini. Ya, ini sebetulnya biasanya nih kalau di fisika gamma dot itu artinya perubahan terhadap waktu. Tapi ya sudahlah, saya ikuti aja buku itu. Ya, ini Newtonian. Ya. Nah, namun sekali lagi darah tidaklah begitu. However, blood is quite strongly non-Newtonian at least in certain fluorescein. Artinya apa? Misalnya pada pembuluh darah yang ukuran pembuluh darah itu akan sangat menentukan apakah kita boleh menganggap darah itu Newtonian atau sepenuhnya harus dianggap sebagai non-Newtonian. Seperti itu. Jadi blood is quite strongly non-Newtonian, at least in certain fluorescein. Ya, nah, dengan demikian, secara umum sekarang saya boleh tuliskan tau itu sama dengan katakanlah oke, tetap seperti ketika saya mengatakan itu seperti Newtonian, tapi saya nyebutnya mu efektif. Tau itu sama dengan mu efektif kali gamma dot. Dan mu efektif tidaklah sama dengan mu seperti pada darah yang Newtonian. Nah, mu efektif is no longer constant, but will in general depend on gamma dot. Nah ini, ya. Jadi singkat kata, sekarang kita akan tinjau bagaimana aliran darah apabila darah tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai suatu fluida yang Newtonian. Nah, ini namanya juga model. Pertanyaannya, apakah hubungan antara tau dengan du/dy itu sudah diketahui dengan persis? Sebetulnya tidak. Orang tetap membuat model-model, namun akhirnya kemudian akan mengerucut pada satu model yang nanti akan tunjukkan, modelnya Carson itu. Ya, akan model alirannya adalah model aliran seperti yang tidak sama dengan Newtonian. Ya. Nah, ada beberapa ini terus terang saya akan lewati saja. Nah, ini Muhammad Hilmi. Mana Muhammad Hilmi? Wah, saya berterima kasih saja. Terima kasih pada Muhammad Hilmi yang masih mau membuka kameranya ini. Yang lain sudah menutup kamera. Oh, sama Fahri. Ya, wis enggak apa-apa, yang lain bersembunyi gitu ya. Muhammad Hilmi. Iya, Pak. Anda pernah kuliah, ini kan kuliah semester berapa ya? Semester 6 ya? Ini semester berapa sih? Iya, Pak, 6, Pak. Mahasiswa TB juga ikut ada mata kuliah wajib ilmu bahan. Iya, Pak. Halo? J. Ya, ilmiah. Ya, ilmu bahan ya. Betul. Betul, Fahri? Ini di layar di situ ada yield stress. Masih ingat yield stress? Setahu saya, seingat saya, yield stress itu tekanan yang elastisitas dari suatu bahan, Pak. Yang mana yield stress. nanti kita kembali lagi ke ukuran awalnya, Pak. Seingat saya. Ya, hampir betul. Hampir betul ini. Ya, ada yang lain punya pendapat, Pak Ahli. Ini yang kelihatan di kamera cuman Anda berdua nih.
Bisa, Nafisa. Iya, Pak. Ya, Anda masih ingat itu apa itu yield stress? Yield stress masih ingat? Lupa kah? Lupa Pak. kah? Lupa. Saya akan tunjukkan ya. Ini saya akan tunjukkan ini dulu. Saya melompat nih. Saya melompat. Mana ya? Ini. Ini. Masih ingat ini gambar ini? Ini stres, ini strain. Betul? Betul, Hilmi? Hilmi, Fahri, Nafisa, ya toh? Ya. Kalau dia masih lurus itu yang kita mengenal sebagai elastik ya. Ya. Betul ya? Ya. Nah, namun ternyata kalau kemudian ini kita naikkan lagi dan strain-nya itu di sekitar 0,002, itu kita akan kalau ambil garis lurus begini, saya akan punya tau ini yang disebut sebagai yield stress. Ya. Jadi di sini kita masih boleh menganggap bahwa si elastik begitu. Ini saat sebelum dia masuk ke daerah apa itu? Sesudah elastik apa daerahnya itu? Elastis, Pak. Elastis. Nah, sebelum situ. Ya. Jadi ini dia masih oke lah, dia masih bisa kembali ke keadaan semula begitu. Ya. Itu yield stress, itu kan gambarnya di sini. Betul nggak? Masih ingat gambar ini enggak? Muka-muka masih ingat. Ya. Oke, nah saya kembali lagi ke atas. Jadi itu. Jadi sekarang darah itu tidak lagi bisa dianggap Newtonian, ya. Namun dia adalah sebetulnya dia itu sudah viskoelastik, yaitu viskoelastik begitu, ya. Nah, instead of saying also that blood exhibit yield stress, dia punya yield stress. Nah, apa itu yield stress? That says there is a critical applied shear stress, ya, below which blood will not flow. Jadi kalau stresnya itu di bawah sigma Y, tau Y, maka darah tidak akan mengalir. Mengapa? Kalau di bawah tau Y, dia tuh berkelakuan sebagai solid. Ya, karena dia akan kembali ke keadaan yang tadi itu. Dia akan elastik begitu. Dia ditarik, kemudian dia balik lagi. Itu tidak mungkin akan mengalir. Begitu ya. Nah, baru kalau tau-nya itu di atas tau Y, ya, itu blood itu akan mengalir. Blood act like fluid. G. Nah, jadi sekarang orang kemudian membuat ini, ya, jadi sifat non Newtoniannya itu dengan memasukkan unsur yield stress. Itu yang terutama dipakai orang, ya. Nanti akan kita lihat. Nah, ini misalnya nanti kita lihat Cousin flow. Ini yield stress masuk sekarang. Jadi relasi antara shear stress dengan laju geser DU/DY itu tidak lagi sederhana. Jadi akan jadi seperti itu. Ya. Nah, saya akan potong kompas, saya akan tunjukkan saja, ini ada beberapa catatan, nanti Anda bisa baca sendiri. Namun satu hal, bahwa aliran itu tetap dianggap laminer. Ya. Kalau kita bilang laminer, ada hubungannya dengan bilangan Reynolds. Betul. Ya kan? Jadi dia laminer atau turbulen atau intermediate, itu ditentukan oleh Reynolds number. Sebutlah begitu ya, gampangnya. Ya.
Nah, di sini ada beberapa batasan. Jadi, it seems reasonable to treat blood like Newtonian fluid so long as the shear rate greater than 100 cm per meter. Ini flow rate-nya ini. Ya, DU, DY-nya itu sekian. Itu Newtonian. Kalau dia lebih dari sekian. Ya, pertanyaannya when then become whether the shear rate is average in the cardiovascular system, misalnya begitu. Apakah pada radiovascular system itu DUD-nya akan lebih besar dari itu? Ya, itu pasti tidak. Pasti dia tidak konstan. Dia pasti akan bervariasi. Ya. Nah, ini juga ada typical wall shear stress A ini sekian, ya. This correspond to wall shear rate gamma antara sekian 340 sampai sekian. Nah, jadi ini apa namanya yang namanya shear rate itu bisa sangat bervariasi, 30 sampai 450 sekon pangkat min 1. Ya. So the answer is question is as to whether we can treat blood like Newtonian fluid. Ya. In other words, for the most of large artery, we can ignore the non-Newtonian nature of blood. Ya, jadi dalam large artery itu non-Newtonian bisa kita bisa menggunakan Newtonian. Ya, cuman masalahnya darah kan tidak hanya mengalir pada large artery. Ya. Itu. Nah, pada saat-saatnya darah dengan struktur dan komposisi yang tidak sederhana mengharuskan telaah aliran fluida memperhitungkan viskositas yang tidak konstan. Meskipun reologi darah non-Newtonian tidak terlalu penting pada kebanyakan arteri, namun ini menjadi penting pada laju geser yang lebih rendah. Sebagai contoh, bisa terjadi pada aliran dengan laju rendah pada pembuluh vena. Ya, nah pada pembuluh vena inilah salah satu contoh di mana aliran darah tidak bisa lagi dianggap sebagai aliran darah yang Newtonian. Ya, ada beberapa model yang dipakai. Ya, saya hanya akan kemukakan saja 2 model, yaitu yang namanya power law dan aliran Casson. Ya, ini yang dianggap paling cocok untuk menjelaskan profil kecepatan darah. Salah satu asumsi penggunaan model Casson adalah bahwa darah merupakan fluida yang homogen, tetap homogen. Dan pendekatan ini cocok untuk pembuluh-pembuluh darah besar karena sel darah merah jauh lebih kecil dibanding diameter pembuluh. Dengan kata lain, dalam skala pembuluh darah akan nampak homogen, seperti asumsi yang biasa dipakai pada pembahasan mekanika. Nah, misalnya kayak gini, iya kan? Pada pembuluh darah yang cukup besar, itu dia dianggap homogen kayak gini, ukurannya kayak gitu. Tapi kalau small vessel, wah ini kan jadi begini, karena ukuran ukuran sel darah merah itu akan sebanding dengan katakanlah jari-jari pembuluh. Ini pendekatan mekanika fluida sudah tidak bisa lagi dipakai. Ya, seperti itu. Jadi, oke, sekarang kita akan lihat yang namanya power law. Ya, power law, model aliran sederhana. Model sederhana aliran non-Newtonian itu adalah model power law yang dinyatakan oleh ini. Nah, ini relasinya sudah tidak lagi sederhana. Kalau Newtonian itu kan N sama dengan 1 ya, persamaan 3 itu. Tau itu stres geser, ini adalah laju strain geser. Ya. Jika pada viskositas yang konstan Newtonian secara sederhana, maka tau dibagi gamma dot ini kan sama dengan konstan dari ini kan. Ya. Nah, sekarang kalau power law kayak gini. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, sekarang kita akan tinjau nih.
Ini katakanlah kita punya pembuluh darah. Pembuluh darah, ini panjangnya sekian. Kemudian kita lihat volume kontrol. Volume kontrol. Kita lihat elemen volume dari darah yang mengalir dalam pembuluh ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita harus menentukan begini. Ini adalah elemen darah kita yang mengalir di sana. Di kedua ujung itu ada perbedaan tekanan. Ada perbedaan tekanan. Nah, dari teori tentang viskositas itu kita tahu bahwa kalau viskositas itu diperhitungkan, artinya gaya gesek dari setiap elemen volume itu harus diperhitungkan. Jadi satu elemen volume dengan elemen luas tertentu itu ketika dia bergeser akibat katakanlah akibat perbedaan tekanan, maka akan ada gaya hambat, akan ada resistansi sebagai akibat viskositas darah itu sendiri. Atau dengan kata lain, ada gaya gesek ya yang akan menghambat gaya akibat perbedaan tekanan. Ya, jadi kalau sekarang ini volume kontrolnya adalah itu, maka sekarang berbeda dengan kita membahas aliran Poisson. Maka di sini kita harus memperhatikan dua elemen luas, di luar outside dan di dalam adalah inside. Ya, Anda bayangkan begini sekarang. Ini model yang dipakai untuk bisa memasukkan, untuk bisa menjelaskan bagaimana efek dari non-Newtonian fluid. Ya, katakanlah elemennya itu adalah sepanjang L. Ini adalah FP, adalah gaya yang disebabkan oleh perbedaan tekanan. Ini adalah gaya gesek yang di luar ini, yang di bagian luar. Lalu yang di bagian dalam ini sebetulnya ada juga gaya gesek, ya. Mengapa begitu? Karena justru karena model non-Newtonian itu ini harus memaksa setiap elemen itu bisa berbeda gaya. Satu sama lain bisa berlawanan. Ini yang di dalam, ini yang di luar. Jadi katakanlah yang di perbedaannya itu ini adalah dr begitu ya. Ini adalah R dihitung dari pusat, ini adalah posisi R, ini dr, maka akan ada gaya yang berarah sana. Ya, yang katakanlah berlawanan dengan gaya akibat perbedaan tekanan, lalu ada gaya yang sana. Ya, ketika ketebalan ini saya perhitungkan, maka dia akan ada dua gaya yang berbeda pada volume kontrol. Gaya karena gradien tekanan, gaya karena stres geser. Nah ini, stres geser ini FUS dan FIS. Kita lihat sekarang. Gaya karena gradien tekanan itu biasa. P saya beri tanda P besar. Itu dpdx. Ini adalah perbedaan tekanan di kedua ujung. Ini adalah pergeserannya. Ini ada gradien tekanan. Nah, maka FP gaya yang akibat perbedaan tekanan itu kan berarti sama dengan ini. dpdx dibagi x dikalikan 2PRL, ini adalah elemen luas. Ya kan? 2PRL ini elemen luas dikalikan dr. Ya, maka FP akan sama dengan itu. Anda perhatikan ini. Gaya geser pada bagian dalam volume kontrol itu sekarang akan sama dengan itu. FIS sama dengan 2PRL, ini adalah elemen luas dikalikan taunya ini adalah stres geser pada posisi R. Ya. Nah, sekarang di bagian luar dari volume kontrol ini terjadi juga, ada gaya geser juga. Apa ini? Aduh, sebentar. 2PRL, 2P,
R ditambah DR dikalikan L, saya kalikan dengan to, tapi pada R ditambah DR. Halo Nafisa, bisa mengikuti atau yang lain? Bisa, Pak. Nah, nanti habis ini saya akan share ke Anda, tapi mungkin tidak bisa langsung, saya akan akan saya revisi dulu ya. Ini ya. Nah, ini kalau dihitung secara matematis ini gampang saja ya. Maka FOS itu akan didekati oleh ini. FOS ini yang bagian luar itu akan jadi seperti itu, persamaan 38. FIS sama dengan itu. Nah, sekarang keseimbangan gaya saja. Nah, sekarang gini. Kita berasumsi bahwa fluida yang mengalir ya, fluida yang mengalir itu tidak mengalami percepatan. Dia boleh punya kecepatan tentu, namun dia tidak akan menjadi semakin besar dan sebagainya. Ya, dengan demikian itu asumsi yang kita pakai. Itu hanya akan bisa terjadi kalau ada keseimbangan gaya. Betul lah. Jadi gaya akibat perbedaan tekanan dan gaya akibat gaya gesek itu akan saling mengimbangi. Ya, sehingga FOS dikurangi FIS itu sama dengan FP. Ini persamaan 39. Ya. Jadi kalau tadi kita masukkan persamaan sebelumnya kita masukkan di sini, kita akan dapatkan itu bla bla bla, kita dapatkan ini. DR dari R to itu sama dengan P dikalikan R. Ingat P itu adalah gradien tekanan. Ingat loh, gradien tekanan. Jadi satuannya adalah, kalau kita bilang gradien tekanan, berarti satuannya apa ya? Kalau tekanan kan Newton per meter pangkat 2. Kalau gradien tekanan berarti Newton per meter pangkat 3. Gitu ya. Kita lihat, kita punya ini. Ya. Maka ya kita lakukan integrasi aja deh. Kita diintegrasikan, ya kan? Ruas kiri diintegrasikan, ruas kanan ini pindah ke sana. Jadi kita integrasikan sehingga kita dapatkan ini. PR per 2 ditambah A dibagi R. Ini adalah konstanta yang harus kita. Jadi kalau kita lakukan integrasi kita lakukan integrasi tanpa batas begitu ya, maka kita akan selalu mendapatkan suatu konstanta, sebutlah konstantanya A gitu ini. Nah, A itu berapa? Ini kita pakai syarat batas. Syarat batasnya apa? Stres itu berhingga ya pada R sama dengan 0. Ya, coba sekarang. Kalau R saya ambil sama dengan 0, ini 0 ini jadi tak berhingga. Padahal stres itu harus berhingga, maka satu-satunya kemungkinan itu A-nya itu harus dipaksa sama dengan 0. Betul? Gitu ya, ini biasa, ini kalkulus biasa aja nih. Ya, sehingga A-nya 0. Sehingga sekarang kita punya to. Nah, pada model ini yang akan sering kita pakai. Bahwa stres gesernya itu akan sebanding dengan gradien kecepatan ya dikalikan dengan jari-jari. Ya. Ya, persisnya sama dengan PR dibagi 2 persamaan 3/10. Nah, ini yang akan sering kita pakai nanti. Ya. Jadi kalau tau-nya sama dengan sekian. Ya. Karena kecepatan hanya bergantung pada R saja. Ya. Maka komponen tak 0 dari tensor nah, ini. Ya. Karena komponen kecepatannya bergantung pada R saja, maka komponen tak 0 dari laju tensor laju strain adalah ini. Ini kan kita tahu bahwa gamma dot itu akan sebanding dengan dVdr. Ya. Ini ingat pada
ya, apa namanya, yang tadi sudah saya sebut di pengantar mekanika fluida tadi, gamma dot sama dengan dVdr. Di sini saya beri tanda minus. Ya, ini akan menunjukkan mana yang menunjukkan bahwa dia akan makin besar itu ke arah mana, makin kecil ke arah mana. Ya. Nah sekarang kalau untuk fluida yang non Newtonian, ya non Newtonian, itu tau itu secara umum merupakan fungsi dari laju strain. Laju strain, atau saya ubah, laju strain itu akan menjadi fungsi dari stres. Ya. Maka yang namanya PR tau yang sama dengan PR dibagi 2 itu sama dengan fungsi dari dVdr persamaan 31. Ya. Nah, kalau ini sama dengan itu, maka saya boleh pakai apa saja. Dalam hal ini kita pakai tau itu sama dengan mu gamma dot pangkat n. Jadi yang di sini nih, ini sebetulnya bebas. Saya mau pakai apa modelnya? Yang penting tau itu adalah tau harus fungsi dari gamma dot. Loh Pak, kalau gitu Newtonian juga bisa saja. Tau sama dengan suatu konstanta dikalikan gamma dot. Linier. Ya. Namun kita tidak akan pakai itu. Ya. Nah, kita pakai yang ini, tau sama dengan mu gamma dot pangkat n. Nah, karena tau itu sama dengan PR per 2, maka kita punya ini. Kita masukkan saja itu. Ya, kita pakai ini, mu gamma dot pangkat n, ya, atau gamma dot itu sama dengan, gampang saja, PR dibagi 2 mu, pangkatkan 1 per n. Ya kan, ini matematis biasa saja. Dengan demikian, dVdr, nah ini tadi kita pakai ini, gamma dot itu sama dengan itu, ini sama dengan minus dari itu, ya kan? Gamma dot saya pakai ini, maka kita akan dapatkan ini. Nah, ya kan? Maka dari sini kita bisa mendapatkan bagaimana distribusi kecepatan. Distribusi kecepatan yang bergantung pada R. Nah, sehingga dengan mudah kita dapatkan ini diintegralkan aja biasa. DR saya pindah ke sana, maka V-nya bisa dihitung, ruas kiri diintegralkan, ruas kanan diintegralkan. Ya, kita dapatkan itu. Halo, bagaimana Fahri? Nita Lutfiah? Halo? Iya, Pak. Nita. Bagaimana Nita? Kamu nyalakan dong kameramu. Agak gelap, Pak. Nggak apa-apa. Gimana? Kamu bisa mengikuti nggak apa yang saya ceritakan ini? Lumayan, Pak. Lumayan pusing atau lumayan tahu? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Fabian, mana Fabian Dava? Fabian, mana Fabian? Halo. Siapa? Halo. Gimana Fabian? Anda masih dengan setia mengikuti kuliah saya? Siap. Atau sudah ngantuk? Belum, Pak. Belum. Pagi, Pak. Apakah ada pertanyaan? Kalau dari saya belum. Belum. Oke. Ini persamaan 312. Kita punya ini sekarang V-nya sama dengan ini. Ya. Nah, kita lihat saja nih. Nah, C-nya apa? Syarat batas kita pakai V itu sama dengan 0 ketika R itu sama dengan R besar. Nah, ini memang betul-betul Anda harus lihat catatannya Pak Puji. Ya. Ya. Ya.
Kalau kita pakai ini, V sama dengan 0 pada R sama dengan R besar, ya, maka C-nya bisa kita hitung. Nah, sehingga ini ambil sama dengan 0, R-nya itu Anda ganti dengan R besar, ya, maka C-nya akan ketemu. Dari situ kita bisa dapatkan bahwa V itu sama dengan ini. Ya, V sama dengan itu. Dia bergantung sekali pada N. Nah, debitnya atau flow rate itu pakai rumus ini, V dikalikan 2pi R dr. Masukkan V sama dengan itu, sehingga kita dapatkan Q sama dengan ini. Kita dapatkan Q sama dengan persamaan 314. Itu Q sama dengan persamaan 13 ini. Ya. Nah, Anda bisa cek. Kalau N sama dengan 1, apa yang terjadi? Kalau N sama dengan 1, ya, ini Anda ganti 1, ini 1, berarti ini sama dengan pi per 4, betul? Ya. Lalu N ini 1, ya. Ini berarti P besar, ini tadi ada 4, ini ada 2 di sini. Berarti akan muncul 8 mu. Berarti akan sama dengan pi, ya. Ini R-nya akan berpangkat 4. Pi R pangkat 4. Ya. P besar dibagi 8 mu. Itu adalah persamaan Poisson. Halo? Bisa paham? Hilmi? Masih Arti, terbalik, Pak. kalau N-nya Anda ambil 1, ya, maka kita akan kembali ke persamaan Hagen-Poisson. Coba Anda cek. Kalau N sama dengan 1, ya. Ini 1, ini jadi pi per 4. Ini di bawah ada 4, ya. Yang di sini N-nya sama dengan 1, ini berarti sama dengan 1, ini akan P dibagi 2 mu. Ini 4 dikalikan 2 mu, 8 mu. Ya, ini R berpangkat 4 sekarang karena N-nya sama dengan 1. Sehingga sekali lagi, Q-nya akan sama dengan pi R pangkat 4 P dibagi 8 mu. Itu adalah persamaan Hagen-Poisson. Ya. Nah, kalau Rn sama dengan 1, itu artinya ya memang persamaan yang N sama dengan 1 itu berarti memang berlaku untuk fluida yang Newtonian. Ya, kita akan dapat itu. Oke. Kairo Nisa? Iya, Pak. Kairo Nisa? Iya. Ada pertanyaan untuk saya enggak? Oh, masih belum seperti apa? Belum. Iya, Rosa Mas. Amalia? Rosa Amalia? Ya Pak, hadir Pak. Hadir. Bagaimana kesanmu? Paham atau Anda ngantuk? Insya Allah paham Pak, tapi belum ngantuk. Oh, belum ngantuk. Oke. Ya sudah. Oke, yang kedua itu adalah model Cousin. Ya, model Cousin. Cousin memasukkan yield stress. Nah, kalau yang tadi yield stress belum masuk. Nah, ini sekarang yield stress dimasukkan sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai plug flow. Ya, dengan radius core yang disebut sama dengan RP. Ingat, kalau ada yield stress, artinya apa tadi? Ketika stresnya itu masih di bawah yield stress, maka fluida itu dipandang seperti zat padat saja.
Ya. Baru kalau tau-nya itu lebih besar dari tau Y atau yield stress, maka fluida akan mengalir sebagai suatu cairan. Darah akan mengalir seperti fluida. Ya. Nah, kita pakai ini sekarang. Nah, ingat ketika kita membuat volume control tadi itu, ya kan? Volume control. Nah, kita bisa bayangkan ada suatu wilayah core, ya toh, di mana RP-nya itu, ya, itu akan sama dengan 2 tau. Oh, sorry. Ini saya ubah nih. Ini tau Y itu saya ganti dengan tau 0. Tau Y itu sama dengan tau 0. Ya, ini tau 0 ini sama dengan tau Y. Jadi ini adalah yield stress. Ya. Yield stress saya pakai ini, sebetulnya sekali lagi saya pakai relasi ini tadi. Ini. Saya pakai relasi ini. Nah, ini pakai itu. Ya. Jadi stres sama dengan PR dibagi 2. Demikian juga yield stress itu juga akan sama dengan P dikalikan R dibagi 2. Namun R-nya itu adalah R wilayah tertentu. Nanti akan kita lihat. Nah, ini. Nah, ini atau ini saya ubah. Ya, yield stress-nya sekarang sama dengan PRP dibagi 2. Ini yield stress ya. Yang sebelumnya saya pakai tau Y itu. Ini adalah itu kan kecepatannya, profil kecepatannya kan konstan. Seperti ketika kita bicara aliran fluida tanpa memperhitungkan viskositas, yang di awal tadi saya tanya ke siapa, Hilmi atau siapa dia, berapa debit air, debit fluida, kalau kecepatannya itu V, ya toh, dan luas penampangnya itu sama dengan A. Itu kan Q sama dengan A dikalikan V. V itu kan konstan saja, dia tidak berubah terhadap posisi. Ya. Nah, sekarang kita juga akan menghadapi seperti itu. Kalau sekarang stresnya itu masih di bawah stres yield stress, maka profil kecepatannya itu akan konstan. Dia akan flat. Ya. Nah, antara RP dengan R itu berlaku persamaan Cousin. Nah, ini sekarang dia pakai ini. Nah, ini. Nah, ini persamaan Cousin berlaku. Nah, ini sekarang kan sudah sama sekali berbeda dengan ketika kita bahas rumusan Hagen-Poiseuille. Ya, diasumsikan darah itu sebagai suatu relasi persamaan 317 ini. Ini model Cousins. Ya, ketika tau lebih besar dari tau 0 itu adalah tau Y yang adalah yield stress. Ya, ini relasi ini berlaku. Ya. Nah, ini lihat nih. DJ ini kan sama dengan DJ dV per dr kan. Kalau dV per dr sama dengan 0 artinya V-nya itu konstan. Ya kan? Ini kan sama dengan dV dibagi dy. Itu sama dengan 0 artinya V-nya itu konstan. Dia flat. Ini ketika R lebih kecil dari RP. Nah, ini saya mengingatkan lagi elastiknya itu. Nah, ini seperti ini sekarang. Ya, seperti ini. Namanya plug flow di darah ini. Jadi dia kecepatannya itu konstan. Ini flat nih di sini. Flat di sini. Dia akan konstan di sini.
Ya, ini dia baru berubah terhadap R itu di daerah di sini. Ya, ini yang namanya plug flow. Ya, plug flow. Ya, jadi apa namanya model Carson itu akan menghasilkan aliran yang kayak gini. Ya, karena gradien tekanan aksial adalah konstan. Ya, untuk steady fluid developed flow. Mohon maaf, ini istilah-istilah pada mekanika fluida. Ya, maka distribusi stres geser seperti pada gambar itu ini. Tau ini sama dengan 0 di pusat itu. Dengan demikian terdapat daerah sempit di dekat pusat dengan tau lebih kecil dari ini. Ini ya. Jika RP adalah posisi radial dengan tau sama dengan tau 0, maka aliran dibagi menjadi 2. Ini R menjadi yang lebih besar RP, itu adalah aliran fluida. Yang R lebih kecil RP ini seperti plak. Plak itu ya boleh bayangin seperti zapadanya itu di situ. Nah gitu. Yang di sini itu baru kayak fluida begitu. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi dari rumus Carson ini persamaan 317 itu sekarang saya ubah sedikit menjadi itu. Ya kan? Ini saya kuadratkan saja. Kalau dikuadratkan kan ini akan menjadi itu. Ya. Atau gamma dotnya itu akan sama dengan ini. 318. Ya. Nah, sekarang power law-nya dipakai, tetap dipakai. Power law kita pakai ini. Kita gunakan ini. Ya, dari definisi ini gamma dot sama dengan minus dV dr, tau-nya itu sama dengan PR per 2. Ya. Maka tau 0 itu sama dengan PRP dibagi 2, ya. PRP dibagi 2. Kalau ini sekarang saya masukkan ke dalam persamaan 318. Ya. 318 ini akan jadi begitu kan? Ini akan sama dengan min dVdr. Yang ini supermute. Ini tau-nya saya ganti dengan PR dibagi 2. Tau-nya tau 0 adalah PRP dibagi 2. Ini ya tetap 2 kali ini. Ini bersama 18. Ya. Saya atur, kita akan dapatkan itu. Saya atur, kita dapatkan dVdr. Maka diintegral saja, ini mudah saja. Ini integral yang sederhana. Kita akan dapatkan V-nya sama dengan ini. Nah, pasti ada konstanta kan? Karena integralnya bukan integral yang definite. Ya, maka kita akan dapatkan ini. Nah, syarat batasnya kita pakai. Ya, syarat batasnya kita pakai. V itu sama dengan 0 ketika R sama dengan jari. Jadi ketika di jari-jari ini kalau fluida itu bergerak, maka yang nempel di sini itu kecepatannya 0. Yang nempel di situ. Ya, yang nempel di dinding itu dia akan kecepatannya 0, sehingga syarat batas itu dipakai. Ini V, ya, itu ketika R kecil sama dengan R besar, R besarnya ada jari-jari dari si pembuluh, itu sama dengan 0. Kalau ini Anda pakai, maka konstanta C itu akan ketemu sama dengan ini. Anda masukkan V ini sama dengan 0, di mana R Anda ganti dengan R besar. Kita akan punya itu. C-nya akan sama dengan ini. Nah, kita akan punya itu. Nah, sekarang ini berlaku untuk ya R antara RP dengan R. Antara RP dengan R. Ya. Nah, sementara pada radius core, profil kecepatannya konstan. Konstan deh. V sama dengan VP. V sama dengan VP, pada R sama dengan RP. Ya, VP-nya sama dengan ini. Ya,
PP-nya sama dengan itu. Anda bisa dapatkan dari sini ya bahwa apa namanya? VP itu sama dengan ini, persamaan 320. Oke. Nah, sehingga untuk di luar plak, kayak yang dari sini tadi, di luar plak itu yang ini, ya, itu selanjutnya bisa kita peroleh sama dengan persamaan 321. Jadi kita punya itu dan punya ini. Ini Anda lihat ini. Ini kan sudah tidak mengandung R, tetapi mengandung RP dan R besar. Artinya dia konstan. Sementara yang di luar plug itu mengandung R, di mana R di sini adalah antara RP dengan R besar. Ini. Ya. Nah, debit aliran itu sama dengan ini. Nah, sekarang kita lihat. Debit aliran adalah, nah, ini yang tadi saya tanyakan di depan. Q flow debit atau flow rate itu kan sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan. Kecepatan yang konstan sekarang ini. Ya, ini yang di daerah plak. Ini yang di luar plak. 322. Nah, sehingga kalau kita hitung sekarang totalnya, kita akan dapatkan ini. Persamaan 323. Dengan CP sama dengan RP dibagi R, ya, kita definisikan RP sama dengan CP itu sama dengan RP dibagi R, maka kita akan punya bahwa Q itu sama dengan persamaan 325 ini. Nah, kita lihat sekarang ini, saya balik lagi nih. Ini. Nah, profil kecepatannya itu sekarang seperti ini. Ya, di daerah plak, itu dia akan mengalir dengan kecepatan konstan itu toh. Ininya sama. Ini sama. Sementara yang di luar plak sampai dengan yang jari-jari itu, dia akan tidak konstan, tidak sama kecepatannya untuk R yang berubah ini. Ya. Nah, namun apa namanya, debitnya bisa kita hitung dengan perhitungan keduanya. Kita dapatkan persamaan 323. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, ini Anda perhatikan lagi nih. Ini kan Hagen-Poiseuille. P, PR pangkat 4 dibagi 8 mu. Ya, ini Hagen-Poiseuille. Dikalikan FCP. FCP itu apa? Ya ini. Dengan CP sama dengan RP dibagi R. Nah, oke sama. Ya. Ini debit. Ya, debit tanpa aliran plak. Karena ketika kita mendapatkan ini, ya, itu kan ada profil kecepatan yang bergantung pada R. Ini adalah debitnya Poiseuille, Hagen-Poiseuille, Q0. Nah, Q dibagi Q0 itu sama dengan FCP yang sama dengan ini persamaan 83. Nah, ini bentuk FCP itu kayak gini. FCP seperti itu. Ya. Nah, kita lihat bahwa FCP kalau CP-nya itu lebih besar dari 1, ya, CP-nya itu lebih besar dari 1, itu tidak akan terjadi aliran. Jika tidak ada yield stress, atau tau 0 itu sama dengan 0, persamaan Kasson berubah menjadi ini. Betul kan? Itu Newtonian. CP-nya akan sama dengan 0. Kalau CP-nya sama dengan 0, ini 0, 0, 0, 0, maka Q sama dengan Q0. Ini ya sama dengan persamaan Hagen-Poiseuille aja. Betul? Ada pertanyaan kah? Amalia. Apa nih? Rosa Amalia. Rosa Amalia. Paham kah? Insya Allah, Pak.
Ya. Nah, sekarang jam berapa sih? Aduh. Oh, masih belum ya. Kurang sedikit. Kurang 11 menit. Nah, sekarang kita lihat contoh deh. Kita contoh, nek orang delok contoh ora penak. Nah, ini. Darah mengalir dalam pembuluh dengan jari-jari 1 cm karena gradien tekanan 4 Newton per meter pangkat 3. Ya, anggap darah didekati dengan model Carson yang yield stress-nya itu 0,6 Newton per meter pangkat 2. Berapa persen debit darah mengalir yang berasal dari sentral nyebutnya itu central non flowing core. Ya, ini Carson itu ya, Carson sama dengan ini ya. Tau 0 itu adalah yield stress. Sekarang diketahui R besarnya itu 1 cm atau sama dengan 0,01 meter. P-nya, ingat P itu adalah gradien tekanan, bukan tekanan itu sendiri. Jadi satuannya adalah Newton per meter pangkat 3. Tau nolnya diketahui adalah 0,0. Oh, salah nih. 0,006 yield stress-nya ini. Ini salah nih. 0,006. Karena ini terus terang saya itu ngambil dari ini contoh soal ini soal di bukunya biomekanik ya. Salah satu pustaka yang disebutkan di kontrak kan ini. Ya, ini dia tuh masih pakai satuan yang lama, pakai din per sentimeter pangkat 2 dan sebagainya. Ini saya ubah ke dalam Newton. Ya, ini. Oke. Nah, gunakan jari-jari wilayah core. Nah, kalau kita tahu yield stress-nya 0,006 Newton per meter pangkat 2, kemudian gradien tekanannya adalah 4 Newton per meter pangkat 3, maka kita bisa dapatkan berapa RP. RP sama dengan sekian. 2 tau 0 dibagi P. Ketemunya adalah 0,003. Ya, jadi kalau jari-jarinya itu 0,01 meter, maka wilayah plaknya itu adalah 0,003 meter. RP-nya sekian. Ya. Nah, kalau RP-nya sekian, Anda bisa hitung nih, debit totalnya adalah ini. Debit total itu sama dengan P R pangkat 4 dibagi 8 mu FCP. Ya, dengan CP yang sama dengan, CP itu sama dengan RP dibagi R. Ketemunya akan sama dengan 0,3. Ya. Nah, FCP itu Anda hitung, bla 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 bla, ketemunya 0,15 ini. Ketemu 0,15, maka Q-nya itu sama dengan sekian. Q-nya sama dengan ini. Ya. Lalu PR pangkat 4 Anda hitung, ketemunya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Sekali lagi, Anda harus cek lagi loh, siapa tahu hitungan saya salah. Ya, jadi Anda jangan percaya begitu saja. Ya, Anda tetap harus cek, hitung lagi. Q-nya akan sama dengan sekian. Ini masih mengandung mu kan? Masih mengandung mu. Ya, karena mu-nya memang tidak diketahui. Q-nya sama dengan sekian. 1 per mu dikalikan 0,023 kali 10 pangkat min 7 Newton meter. Ya. Nah, Q itu kan sama dengan debit yang bagian plak dibagi debit yang di luar plak. Ya. Sementara VP-nya itu sekian. VP-nya itu sekian. Ya, di sini ada P, di sini ada 4 mu, mu-nya tidak ketahui, R-nya tahu, RP-nya tahu, R-nya tahu, dan sebagainya, sehingga kalau dihitung ketemunya adalah 0,013 per mu kali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Ini VP-nya. VP-nya sekian. Ya. Maka Q-core. Nah, Q-core itu kan sama dengan PRP pangkat 2 dikalikan VP. Ya,
Kalau dihitung ketemunya sama dengan 0,0036 per mu dikalikan 10 pangkat min 7 sekian. Nah, Q core, nah sekarang ditanyakan ini sebetulnya Q core dibagi Q. Q-nya tadi itu ini, Q-nya sama dengan itu, Q core-nya sama dengan ini. Q core-nya sama dengan ini. Kedua-duanya mengandung mu, ini saling menghilangkan. Sehingga kalau ini dihitung ketemunya adalah 0,1565. Jadi Q core itu 15%, 15,65%. Itu. Ya. Ini soal nomor 1. Ada pertanyaan? Aurora? Ya, Mana Pak. Aurora? Ada pertanyaan? Oh, Pak, saya ingin bertanya. Jadi kan itu di darah berarti kan alirannya itu yang di core sama yang di luar plak itu kan berbeda. Nah, mekanisme seperti itu tuh apakah ada aplikasinya atau ada efeknya untuk sehari-hari ataupun untuk penerapan dari teori ini gitu, Pak? Oh, betul. Pertanyaan bagus. Ya, sebetulnya jawaban saya bisa normatif begini. Jadi, saya balik lagi. Ketika kita bicara darah, ya toh, kalau kita berasumsi bahwa darah itu akan mengalir dengan aliran yang Newtonian, maka kita akan mendapatkan implikasi yang seperti yang di depan tadi, yang di awal tadi saya cerita ya, bahwa dia akan seperti itu, bahwa profil kecepatan itu akan bergantung pada R. Dia bergantung pada R pangkat 2 sehingga bentuknya seperti itu. Nah, itu berimplikasi pada debit. Ya kan? Debitnya itu akan seperti itu. Ya, yang implikasi yang paling bisa dilihat itu adalah debitnya seperti itu. Nah, sekarang ketika kita harus mempertimbangkan sifat nonlinier dari viskositas, maka debitnya ternyata tidak lagi sama dengan sebelumnya. Itu yang jelas. Di dalam sehari-hari, ya seperti itu. Jadi sudah dibuktikan bahwa model Casson itu yang paling mendekati keadaan sebenarnya di dalam tubuh kita. Jadi ketika para dokter katakanlah nanti akan nampak ketika kita bicara bagaimana debit itu berubah terhadap waktu akibat ada pemompaan darah oleh jantung. Ya, itu akan nampak di situ. Ya. Tapi yang jelas bahwa debit darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu tidak sederhana seperti alirannya Poisson. Di dalam ketika para dokter itu menjelaskan bagaimana darah itu mengalir di sekujur tubuh kita ini, ya, itu rupanya teori Casson itu yang dipakai. Itu berimplikasi, sekali lagi berimplikasi yang paling sederhana pada nilai debit darah. Jadi debit darah tidak lagi sama dengan debit darahnya Hagen-Poisson. Apakah itu tidak bisa dipakai untuk pembuluh yang besar? Itu tetap bisa dipakai. Tetapi pembuluh yang lebih kecil itu harus menggunakan model Casson itu. Dan itu berimplikasi pada debit darah. Padahal debit darah kan sangat berpengaruh pada aliran darah keseluruhan di dalam tubuh kita kan. Gitu ya. Oh ya, paham Pak. Jadi kayak perbedaan perhitungan Poisson sama Casson ini debitnya tuh kayak signifikan gitu pengaruhnya kalau di aplikasi. Ya,
Betul, signifikan. Kita lihat aja ini. Ini kan, ini sekarang ada Q core yang seperti ini. Q core yang 0, ini. Dia akan berkurang kan kalau kita lihat. Ada bagian yang mengalir seperti zat padat saja. Ya. Dan ini pasti juga akan berpengaruh di dalam katakanlah pemompaan pemompaan darah oleh jantung, itu akan sangat dipengaruhi oleh ini. Ya, jadi profil kecepatan fluida akan sangat menentukan bagaimana darah itu mengalir di sekujur tubuh kita itu. Itu. Ya. Begitu. Sementara itu jawaban saya. Nanti akan kita lihat dampaknya berikutnya di kuliah yang berikutnya ya. Kalau ya ini kan barangkali ya sudah kita dapatkan Q yang seperti itu saja, tetapi kita belum melihat dampak-dampak yang lain. Jadi misalnya bagaimana sifat stresnya, kemudian bagaimana rambatan